Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Teresia Putri Pratama Sinditanari, NIM 1803030135. Kelas C semester 6 regular pagi, prodi Sosiologi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan potensi korupsi dana COVID-19 di NTT. COVID-19 masih terus mewabah di Indonesia. Keganasan virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga memukul sosial ekonomi warga. Aktivitas ekonomi yang terhenti membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan. Upaya penanggulangan wabah dengan dana triliun rupiah berpotensi memunculkan lahan korupsi baru. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 4,51 triliun untuk penanganan wabah COVID-19. Selain pusat, pemerintah daerah juga aktif menguncurkan dana untuk tambahan bantuan langsung tunai dana desa. Prioritas bantuan tersebut diperuntukkan bagi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dengan mengupayakan agar dunia usaha tetap bergulir, dan penyediaan jaring pengamanan sosial. Pemberian bantuan ini tentu membutuhkan pengadaan barang dan jasa secara besar-besaran di berbagai sektor. Dalam kondisi darurat, dibutuhkan kecepatan agar bantuan bisa segera dimanfaatkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Jokowi melonggarkan aturan main untuk pengadaan barang dan jasa selama pandemi. Pemerintah memberlakukan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk pelaksanaannya, melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan dalam penanganan darurat, pemerintah membolehkan pejabat membuat komitmen, menunjukkan langsung penyediaan barang dan jasa. Penyediaan yang ditunjukkan PPK ini haruslah penyediaan barang dan jasa yang pernah menyediakan barang dan jasa sejenis instansi terkait. Jika tidak, penyediaan barang dan jasa itu harus tercatat dalam katalog elektronik milik pemerintah daerah. Untuk mempermudah, penunjukan penyediaan barang dan jasa itu sudah dapat dilakukan meski harga perkiraan barang dan jasa tersebut belum ditentukan. Kelonggaran tersebut bisa memunculkan masalah baru. Dalam prakteknya, proses penunjukan langsung dalam BPJ sangat rawan dikorupsi karena adanya konflik kepentingan. Celah korupsi, kolusi, dan nepotisme terbuka lebar ketika pejabat yang berwenang memberikan kontrak pekerjaan PBJ kepada orang terdekat mereka. Meskipun dalam prosedur BPJ pihak menyediakan diminta untuk menyiapkan bukti kewajaran, namun bagaimana kita dapat membuktikan harga tersebut wajar atau tidak? Tidak dapat dipungkiri dengan kemudahan pengadaan yang ada. Sangat memungkinkan banyak penyediaan barang dan jasa berlaku curang dengan cara mempermainkan harga atau markup harga. Penyediaan barang dan jasa juga bisa memanfaatkan situasi darurat ini dengan meminta lebih dulu uang muka pembayaran atau bahkan meminta pembayaran lunas sebelum barang jasa tersebut diberikan. Dalih kecepatan memunculkan banyak peluang terjadi penipuan atau korupsi. Kerawanan korupsi pada pengadaan barang dan jasa semakin tinggi ketika pemerintah memberikan kesempatan swasta kelola anggaran hingga ke desa-desa. Untuk membantu desa-desa, anggaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang semula untuk pembangunan desa dialihkan penggunaannya untuk penanganan COVID-19. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola anggarannya dan melaksanakan PBJ secara mandiri. Dalam kondisi darurat semacam ini, sistem swakelola sebenarnya diperlukan untuk mempercepat pemberian bantuan dan penanganan wabah COVID-19. Namun, persoalannya, dana dan BPJ yang dikelola mandiri oleh perangkat atau pengurus wilayah itu sulit dipertanggungjawabkan. Siapa yang akan mengawasi pelaksanaan PBJ mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi?
NTT menjadi salah satu kota yang melakukan pergeseran anggaran besar-besaran sejak COVID-19 merebak di Indonesia. Pergeseran anggaran itu digunakan untuk penanganan COVID-19, tidak hanya dari sisi medis saja, tetapi juga bantuan sosial untuk menopang ekonomi warga NTT. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Firly Bahuri, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Rabu tanggal 29 bulan 4 2020 lalu, mengancam akan menindak pelaku korupsi anggaran penanganan bencana virus corona dengan tuntunan hukuman mati. Dengan dalil keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, sehingga bagi siapapun yang melakukan korupsi anggaran penanganan COVID-19 akan dihukum mati. Firly Bahuri juga menjelaskan bahwa KPK membentuk Satgas COVID-19 untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan COVID-19. Karena Firly Bahuri mengkonstatir ada 4 celah korupsi yang perlu diwaspadai, yaitu saat pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, realokasi anggaran, serta distribusi bantuan sosial. Ancaman pidana mati yang dikemukakan Firly Bahuri bukan pepesan kosong, sebab soal pidana mati adalah amanat pasal nomor 2 Undang-Undang Tipikor, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagai dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Petrus menilai Pemda provinsi dan kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur telah mendeklar mengalokasikan APBD untuk penanganan bahaya COVID-19. Anggaran senilai 1,1 triliun lebih tersebut merupakan akumulasi dari rekolasi APBD provinsi dan 22 kabupaten atau kota se-NTT. Dengan rincian, Pemprov NTT mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar 286.857.476 triliun. Sedangkan 22 kabupaten atau kota total mengalokasikan anggaran APBD sebesar 942.999.25.441 triliun. Menurut Petrus, dengan jumlah realokasi anggaran sebesar itu, berarti Pemda harus menunda program pembangunan pada 15 pos mata anggaran APBD karena mensubstitusikan anggaran belanjanya kepada penanganan COVID-19 dengan fokus pada 3 sektor penting, yakni pembiayaan penanganan COVID-19, sektor jaring pengamanan sosial, dan sektor memperdaya ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Petrus juga menyinggung soal kebocoran dalam mendata dan memilah bantuan dana pihak ketiga yang langsung diberikan kepada pejabat tertentu di daerah, misalnya kepada gubernur atau bupati atau wakil kota yang boleh jadi tidak terdata atau terdata tetapi disamarkan. Ini juga salah satu pintu maksud peluang untuk dikorupsi, sehingga patut diwaspadai, sebagaimana konstatasi Ketua KPK Firly Bahuri di hadapan Komisi Hukum dan HAM DPR Republik Indonesia. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.